Asy'ariyah dan Kulabiyah mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Akan tetapi, kalam yang mereka maksudkan di sini adalah kalam nafsi yang qadim. Dalam zat Allah, tidak terbagi-bagi, tidak terpisah, tidak tergantung pada kehendak dan kuasanya Allah. Kalam nafsi itu bukanlah apa yang diturunkan, didengar, dihafal, dibaca, ditulis, dan bukan pula yang dilihat. Apa yang diturunkan, didengar, dihafal, dibaca, ditulis, dan dilihat itu hanyalah ungkapan dari kalam Allah. Akan tetapi bukan kalam Allah secara hakikat, meskipun itu disebut kalam Allah secara majas. Sangat menarik sekali di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini, maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ibnu Kulab mengatakan bahwa Al-Quran adalah hikayah atau peniruan kalam Allah. Sementara itu, Al-Asy'ari tidak melihatnya sebagai hikayah, sebab hikayah harus sesuai dengan apa yang ditirukan, yaitu makna yang ada pada zat Allah. Dalam hal ini, Al-Asy'ari lebih memilih untuk menyebutnya sebagai ungkapan atau ekspresi dari kalam Allah, dan itu adalah makhluk. Jadi, golongan ini mentakwilkan huruf dan suara. Mereka melihat bahwa mereka tidak mengatakan kalam Allah sebagai makhluk. Mereka berpandangan bahwa kalam hakiki Allah ada pada dirinya, dan itu adalah salah satu sifatnya. Adapun pengungkapan atau pengekspresian kalam Allah tersebut dengan suara dan huruf, maka itu adalah makhluk yang Allah ciptakan pada diri malaikat Jibril, Nabi Muhammad, atau yang lain sebagai media untuk menyatakan dan mengekspresikan makna yang terdapat pada dirinya. Kebid'ahan mentakwilkan huruf dan suara dari kalam Allah, dan kebid'ahan paham bahwa kalam Allah yang benar adalah kalam nafsi tidak dikenal pada era generasi-generasi terbaik umat. Pemahaman ini juga tidak dikenal di dalam masyarakat Arab maupun non-Arab, dan tidak pula dikenal di kalangan para filsuf dari berbagai umat. Kebid'ahan dan paham ini pertama kali digagaskan, dimunculkan oleh Ibnu Kulab dalam Islam. Tidak ada satupun orang sebelum Ibnu Kulab yang pernah melontarkan pemahaman ini. Sudah terbentuk sebuah kesepakatan di kalangan semua umat dan bangsa, baik itu bangsa Arab maupun non-Arab, Muslim maupun kafir, bahwa kalam atau perkataan adalah ucapan dengan huruf dan suara. Tetapi di sini teman-teman sekalian, Ibnu Kulab melahirkan pemahaman kalam nafsi ketika dia berdebat dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa kalam adalah perpaduan antara huruf dan suara yang tersusun secara berurutan, dan dalam faktanya hal ini hanya boleh ditemukan dengan gerak dan diam, dan mesti memiliki bagian-bagian. Perlu diketahui di sini teman-teman sekalian, Mu'tazilah mengatakan bahwa hal yang semacam itu tidak mungkin merupakan salah satu sifat zat Allah, sebab zat Allah tidak boleh disifati dengan sifat tersusun, terpadu, dan terpisah keseluruhan dan sebagian gerak dan diam. Dan status sifat zat Allah adalah sama dengan zat itu sendiri. Dalam hal ini Ibnu Kulab tidak berhujjah dengan wahyu karena dia memang kurang keilmuan dalam bidang wahyu, juga karena Mu'tazilah tidak berhujjah dengan hadis, sebab hadis-hadis yang ada merupakan hadis ahad yang menurut mereka tidak memberikan faedah ilmu sama sekali. Oleh karena itu, dalam hal ini Ibnu Kulab hanya mengandalkan kalam. Dia menyatakan bahwa apa yang dideskripsikan oleh Mu'tazilah tersebut bukanlah hakikat kalam. Hal ini dia lakukan untuk menghindari supaya tidak terjebak dalam situasi yang mengharuskannya kepada pemahaman yang batil. Akhirnya, dia pun memunculkan bid'ah kalam nafsi. Ibnu Kulab sepakat dengan Mu'tazilah dalam hal bahwa huruf dan suara, apa yang ia baca, didengar, dihafal, dan ditulis adalah makhluk dan bukan kalam Allah secara hakiki. Golongan Al-Kulabiyah berhujjah dengan sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada Al-Aqtal, sesungguhnya kalam ada dalam hati. Lisan tidak lain hanya dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Sepertinya mereka mentafsir dan menginterpretasikan kalam Allah sebagai irada, yaitu kehendak, keinginan, padahal Allah membedakan di antara keduanya sebagaimana dalam ayat, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan,
kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah An-Nahl ayat 40. Dalam hal ini, Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi mengikuti Ibnu Kulab. Jadi Al-Kulabiyah adalah guru Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam masalah yang satu ini. Banyak fuqaha dari Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengambil pemahaman Al-Asy'ariyah dan memasukkannya ke dalam usul mereka. Oleh karena itu, kebanyakan fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah pada masa sekarang ini adalah Asy'ariyah. Di pihak lain, banyak fuqaha Hanafiyah yang memasukkan pemahaman Al-Maturidiyah dalam usul mereka. Oleh karena itu, kebanyakan ulama Hanafiyah hari ini adalah Maturidiyah. Asal-usul pemahaman mereka terkait kalam Allah terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Hal ini dinyatakan sendiri oleh sebagian imam mereka. Penyebab mazhab Hanafiyah dalam bidang akidah terpengaruh dengan perkataan ulama kalam karena banyak generasi awal ulama Hanafiyah dari para pengikut Imam Abu Hanifah mendalami bab ini. Di antaranya seperti cucu Imam Abu Hanifah yang bernama Ismail bin Ahmad bin Abu Hanifah. Padahal secara garis besar, Imam Abu Hanifah dalam masalah akidah mengikuti mazhab salaf. Jikapun dalam perkataan Imam Abu Hanifah ditemukan beberapa pandangan yang tidak sejalan dengan mazhab salaf, akan tetapi di sisi lain terdapat juga keterangan dari Imam Abu Hanifah yang kontra dengannya. Abdullah bin Sa'id bin Kulab adalah seorang mutakalimin, yaitu ulama kalam dari Basrah yang satu zaman dengan Imam Ahmad. Dia tidak memiliki sebuah mazhab yang utuh, akan tetapi hanya terbentuk perkataan-perkataan yang berkaitan dalam kalam dan iman. Perbuatan hamba adalah makhluk. Beberapa perkataan berkisar sifat dan tauhid. Dia tidak memiliki pengikut dalam bidang usul maupun furu. Karenanya memang dirinya tidak begitu memiliki modal yang memadai dalam bidang usul maupun furu. Memang ada beberapa ulama yang mengikuti sebagian perkataan yang dinukil darinya, terutama menyangkut masalah kalam. Ulama tersebut adalah Al-Haris Al-Muhasibi, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Pemahaman Ibnu Kulab menyangkut masalah kalam ini tersebar di Khurasan. Pemahamannya ini juga ditolak oleh banyak imam Naisabur, Herat, dan yang lain. Ibnu Kulab tidak memiliki karya buku yang sampai ke tangan kita. Hal ini menjadi sebab dibalik sikap sebagian ulama kontemporer yang secara bermudahan dan tidak bersandarkan memposisikan pendapatnya agak mirip dengan pendapat Imam Ahmad dalam masalah huruf dan suara, bahwa yang dia maksud adalah suara pembaca, bukan kalam Allah. Imam Ahmad tentu termasuk salah seorang ulama yang paling tahu akan perkataan dan pendapat ulama yang semasa dengannya. Imam Ahmad mengecam keras Ibnu Kulab dan Al-Haris Al-Muhasibi dan mengetahui betul pendapat mereka berdua tentang kalam Allah dan kesesatannya. Meskipun Ibnu Kulab hidup pada era periwayatan dan hadis, namun dia adalah sosok yang tidak dikenal dalam dunia periwayatan, penghafalan, dan pengetahuan. Dia merupakan sosok yang lebih dikenal berkecimpung dalam bidang akaliyat dan ilmu kalam tanpa memiliki asas yang kuat. Akibatnya dia pun terjatuh dalam kesesatan seperti itu. Sebenarnya dalam masalah nama dan sifat, Ibnu Kulab lebih banyak berjalan mengikuti jalan salaf seperti dalam bukunya yang berjudul As-Sifat. Dalam hal ini, dia menetapkan nama dan sifat zat seperti ulu, yaitu tinggi, wajah, tangan, dan mata. Dia juga menetapkan sebagian sifat fi'iliyah ikhtiariyah, perbuatan atas dasar kehendak, semisal sifat istiwa. Akan tetapi dia mentakwilkan sebagian sifat fi'iliyah ikhtiariyah dan yang lain. Fi'il ikhtiari adalah seperti murka, ridho, mahabbah, dan pemurah. Dia menjadikannya sebagai sifat zat ajali sama seperti hidup dan kuasa. Hal ini dia lakukan karena motifnya takut terjatuh pada perkataan yang mengatakan keberadaan hawadis pada zat Allah. Dia juga mentakwil sifat asabi, yaitu jari, dengan pengertian nikmat. Salah satu motif yang mendorong Ibnu Kulab dan orang yang sepahaman dengannya untuk mentakwilkan suara dan huruf dari kalam Allah adalah karena hendak mensucikan Allah dari menyerupai makhluk dalam hal makhraj, pencampuran dengan udara, dan keterputusan. Sebab huruf dan suara lazim dengan sifat berurutan dan silih berganti, dan ini menyerupakan sifat hudus. Padahal Allah tersucikan dari hawadis, sebab seandainya Allah mengalami hal-hal yang bersifat hadis,
maka berarti dia hadis. Sementara hadis adalah makhluk. Oleh karena itu, Ibnu Kulab dan orang yang sepahaman dengannya seperti Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab As-Saqafi, Syekh Kurasa, dan Abu Bakar Ahmad bin Isa As-Sibigi mengatakan bahwa kalam Allah kadim azali. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, dan setiap kalam Allah adalah kadim azali. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa dia berfirman ketika berkehendak. Jadi kalam Allah terkait dengan kehendak dan keinginannya sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab As-Saqafi dan Abu Bakar Ahmad bin Isa As-Sibigi, keduanya adalah orang Naisabur dan murid dari Ibnu Khuzaimah. Mereka berdua memiliki pemahaman yang sama dengan Ibnu Khuzaimah dalam menetapkan sifat. Namun mereka berdua menyelisihi Ibnu Khuzaimah dan sepaham dengan Ibnu Kulab dalam masalah kalam. Ketika mengetahui hal itu, Ibnu Khuzaimah pun menegur mereka berdua dan menyampaikan kepada orang-orang supaya berhati-hati dengan menjauhi mereka berdua. Alasan lain yang mendorong mereka berpendapat seperti itu adalah karena mereka berpikir suara dan huruf memerlukan tenggorokan, lisan, bibir, dan udara. Jika kalam Allah memiliki suara dan huruf seperti itu, maka itu artinya menyerupai makhluk. Alasan ini juga tidak boleh diterima. Sebab alasan tersebut juga boleh diberlakukan pada semua sifat, sehingga jika alasannya adalah seperti itu, maka akan berujung pada penakwilan semua sifat dengan berdalih mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Seharusnya semua masalah ini harus merujuk kepada dalil. Jika memang ada dalil yang sahih yang menunjukkan penetapan suatu sifat, maka kita harus menetapkannya sesuai dengan dalil yang ada tanpa tasbih dalam pikiran, yang justru akan mendorong pada penakwilan sifat. Sebab penakwilan sifat adalah sebuah kesesatan yang sama seperti tasbih, bahkan mungkin lebih serius. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.